Selanjutnya partai nomor 3. Selanjutnya partai nomor 3. Semangat. Selanjutnya ketua DPRD Kota atau yang mewakili. Mengajak kepada seluruh peserta pemilu damai 2024 yang hadir di tempat ini untuk tetap tenang dan menjunjung tinggi etika berpolitik. Di tanggal 28 November nantinya itu akan dimulai kampanye sampai bahwa partai politik dalam hal ini hanya bisa melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik itu pun sifat internal. Ya, kalau untuk pemilu 2024 setelah ditetapkan di tanggal 3 November, tanggal 28 November baru bisa kampanye. Jadi melalui pimpinan partai politik untuk mengingatkan beberapa kader-kadernya melalui bacaleknya agar pemasangan alat peraga ini diperhatikan. Ya, karena memang belum ada aturannya. Ya, awal yang bisa mengeksekusi itu ada 3. Yang pertama adalah satu DP, yang kedua partai politik itu sendiri, dan yang ketiga adalah yang pemilik lahan. Ya. Kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Kualitas bukan hanya output, tetapi kualitas secara proses. Di Gedung Torambilu, Polresta Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kapolresta Palu, Bapak Kombespol Baliansyah SIK MH, yang kami hormati, dan di 1306 Palu, Kolonel Infanteri Endang Sumardi SOS, yang kami hormati, Wali Kota Palu atau yang mewakili, Ketua DPRD Kota Palu atau yang mewakili, Kajari Kota Palu atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kota Palu atau yang mewakili, Ketua KPU Kota Palu, Bapak Idrus SP MSI, Ketua Bawaslu Kota Palu, Bapak Agus Salim Wahid SE, para PJU Polresta Palu dan Kapolsek jajaran serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan deklarasi Pemilu Damai tahun 2024 dengan tema Bersama Menjaga Situasi Kamtipmas yang Aman melalui sinergitas Forkompimda, FKUB, Ormas, penyelenggara dan peserta pemilu di wilayah Kota Palu. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka deklarasi pemilu damai tahun 2024. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam rangka menegakkan tugas kekhalifahan dan dalam bingkai merealisasikan sunnah Rasulullah SAW, yaitu mencari seorang pemimpin yang amanah, kami akan melaksanakan pemilu damai tahun 2024. Kami mohon ya Allah, langkah-langkah ini Engkau ridhoi dan Engkau berikan kepada kami hidayah, sehingga proses demokrasi yang kami laksanakan ini dapat berjalan lancar sesuai apa yang kami harapkan, tanpa ada hambatan yang berarti. Ya Allah, ya Rabb kami memiliki putra-putri terbaik bangsa yang akan maju di pemilihan umum ini, baik tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Semoga mereka menjadi pasangan calon pemimpin yang berbudi pekerti yang luhur dan menjadi suri toladan bagi masyarakat Kota Palu, khususnya Sulawesi Tengah pada umumnya. Allahumma ya Allah, kepada mereka yang nanti Engkau berikan amanah, anugerahkan sifat syukur, adil dan berdedikasi tinggi. Dan kepada mereka yang Engkau belum kehendaki, berikan kepada mereka kesabaran dan keikhlasan, dan yakinkan kepada mereka bahwa dunia ini hanyalah sementara saja dan akhiratlah selama-lamanya ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para alim ulama kami. Serta ya Allah, jauhkanlah kepada kami segala macam mara bahaya, bala dan bencana. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma asqil 'anna al-gala'i wal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Palu, dalam hal ini hadir diwakili oleh Bapak Kasatpol PP, Bapak Nathan, Pak Gasongan, SOS MSI, terima kasih atas sudah datang. Ketua DPRD Kota Palu yang diwakili oleh Bapak Marsilinus, Bapak terima kasih sudah hadir. Bapak Rahim 1306 Kota Palu, Pak Endang terima kasih. Kepala Kejaksaan Negeri Palu, terima kasih Ibu. Ketua Pengadilan Negeri Palu diwakili Bapak Sayang, terima kasih Bapak. Ketua KPU Kota Palu Menurus, kemudian Ketua Bawaslu Kota Palu Bang Agus Salim, yang dulunya Bapak di sini pindah ke sini gitu. Kemudian Bapak Kaban Esbang Komdimas yang diwakili oleh Pak Sekban, terima kasih Bapak hadir. Bapak Ketua Sekban Sehat Walafiat pada acara deklarasi pemilu damai 2024 Polresta Palu. Pemilihan umum adalah saat di mana berbagai ide dan gagasan saling bersaing dan mengisi. Namun kita juga harus tetap menjaga sikap yang terbuka dan menghormati hak setiap warga individu dalam menyampaikan pendapatnya. Harus sebentar lagi dengan ketenangan dan kekompakan satu sama lainnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga pesan ini menjadi pendorong semangat kita bersama dalam menjaga suasana damai pada setiap
kaitannya atas perkenannya pada pagi hari ini kita hadir di tempat yang berbahagia penuh berkah ini dalam rangka kegiatan deklarasi pemilu damai 2024 yang dilaksanakan oleh Polresta Palu. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa kita kirimkan, kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, sampai bahwa risalah kebenaran yang telah mengantar kita dari alam kegelapan ke alam terang-benderang, dan semoga kita tetap istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu yang kami hormati, jika menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pemilu kita ini, kami dari Bawaslu Kota Palu dalam hal ini selalu melaksanakan tugas-tugas pengawasan, dan tentunya hasil dari pengawasan ini semoga insya Allah kami sangat berharap bahwa pemilu kita ini berjalan dengan aman, damai, tertib dan lancar insya Allah. Sebelumnya kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama seperti disampaikan oleh Bapak Kapolresta Palu tadi, bahwa pemilu kita ini tentu ada tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa 20 bulan dari hari pemungutan suara itu tahapan itu dimulai, dan saat sekarang ini beberapa tahapan sudah dilewati. Pertama kemarin sudah ditetapkan peserta pemilu 2024, kemudian selanjutnya memasuki pemutaran data pemilih, dan alhamdulillah saat sekarang ini kita persiapan menuju penetapan DCT data calon tetap, dan kemudian di tanggal 28 November nantinya itu akan dimulai kampanye sampai dengan 10 Februari 2024. Ada beberapa hal yang berbeda di pemilu 2024 dengan 2019. Yang pertama, 2019 kemarin itu masa kampanyenya agak panjang, ya, sosialisasinya agak singkat. Di 2024 hanya diberikan waktu 75 hari peserta pemilu untuk melaksanakan kampanye, yaitu dari tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Tetapi di sosialisasi yang agak panjang, sehingga inilah yang memusingkan Bapak Satpol PP. Tadi beliau sudah curhat Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Kasat yang sudah bekerja dengan menertibkan beberapa mohon maaf Bapak Ibu pimpinan partai politik alat peraga yang dianggap melanggar. Ya. Memang kalau kita berbicara tentang alat peraga, kalau kita melihat ya Undang-Undang 7 tahun 2023 dan juga PKPU 15 tahun 2023 itu disebutkan bahwa saat sekarang ini memang partai politik di pasal 69 Pak ya, partai politik dilarang untuk melakukan kampanye sebelum masa kampanye. Nah ini sangat jelas. Kemudian selanjutnya ya, karena ini juga banyak yang menafsirkan berbeda bahwa kami ini tidak kampanye, ini kan sosialisasi. Ini di pasal 79 diatur ya bahwa partai politik dalam hal ini hanya bisa melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik, itu pun sifat internal. Ya, ada dua kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam aturan. Ya, ini sejalan dengan undang-undang. Yang pertama adalah memasang bendera dan nomor urut. Nah, itu pun di internal. Yang kedua adalah melaksanakan pertemuan terbatas. Ya, pertemuan terbatas ini itu pun sifatnya juga internal. Ya, sehingga terlepas dari situ, itu pun juga pertemuan terbatas diatur bahwa tidak boleh ada unsur ajakan di dalamnya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian masuk lagi di pasal selanjutnya, di situ sangat jelas bahwa partai politik dalam sosialisasi dan pendidikan politik dilarang membuat ya tanda citra diri, ya ciri khusus dan karakteristik ya melalui penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye. Jadi ini sangat jelas. Jadi tadi Pak Kasat juga Bapak Ibu sekalian menyampaikan bahwa kami ini tinggal menunggu MUU dengan penyelenggara untuk selanjutnya dilakukan penertiban. Karena memang Bapak Ibu sekalian, perbedaan selanjutnya di dalam pemilu 2019-2024 ini, ya di pemilu 2019 kemarin, begitu ditetapkan DCT, 3 hari kemudian itu dilaksanakan kampanye. Nah, kalau untuk pemilu 2024, setelah ditetapkan di tanggal 3 November, tanggal 28 November baru bisa kampanye. Jadi setelah waktunya itu kurang lebih 25 hari. Begitupun nanti di presiden, 15 hari setelah ditetapkan presiden, kemudian kampanye. Nah, disinilah hati-hatinya para partai politik, ya, dan juga para caleg nantinya. Karena kenapa? Setelah ditetapkan DCT, berarti sudah resmi menjadi peserta. Nah, kalau kemarin wilayahnya masih abu-abu, masih sulit untuk ditertibkan, nah ini sudah ruangnya agak terbuka. Karena kenapa? Aturan hukumnya sudah jelas. Kemudian selanjutnya, begitupun juga melalui kesempatan yang berbahagia ini, melalui pimpinan partai politik untuk mengingatkan beberapa kader-kadernya melalui bacaleknya agar pemasangan alat peraga ini diperhatikan
Ya, karena memang belum ada aturannya. Ya, saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kami tak henti-hentinya mendapatkan laporan dari masyarakat keluar masuk di kantor Bawaslu. Karena memang agak sulit juga Bapak Ibu sekalian untuk menertibkan ini. Karena aturan ini masih melekat di pemerintah, dalam hal ini Satpol PP. Ya, ada yang memasang alat peraga di wilayah area sekolah. Ya, jadi kami sampaikan bahwa yang bisa mengeksekusi itu ada 3. Yang pertama adalah Satpol PP, yang kedua partai politik itu sendiri, dan yang ketiga adalah yang pemilik lahan. Ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang ini, nanti setelah diletakkan daftar calon tetap siapa menuju pemilu kampanye, ini sudah jelas aturannya, sudah mulai terang benderang. Begitu mungkin Pak Kasat. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, bahwa kita menjaga situasi Kamtibmas yang ke depan ini. Sebentar kita akan diikat dalam bentuk deklarasi, kita akan bacakan bersama. Karena memang wajar Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan oleh Pak Kapolres dan berkali-kali juga disampaikan bahwa Kota Palu ini adalah merupakan kiblat demokrasi untuk wilayah Sulawesi Tengah. Ya, sehingga juga Bapak Ibu sekalian, saya juga berbangga kalau misalnya duduk dengan penyelenggara gelar rapat. Pastinya kalau misalnya diberikan kesempatan, saya langsung angkat tangan. Kenapa Kota Palu duluan? Kenapa? Kita punya Kapolres itu Kombes, kalian masih AKBP. Mau apa ya? Ada teman-teman yang di kita punya Nanding Kolonel, Bapak kasih letkol. Begitu tahu Pak Nandi. Jadi begitu, artinya maknanya bahwa penegasannya bahwa kami juga kiblat. Kami harus memberikan contoh kepada teman-teman daerah lain. Seperti yang saya sampaikan semula bahwa kemarin Bapak Ibu sekalian, begitu kami mengekspos hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, Ketua Bawaslu RI langsung menanyakan kepada teman-teman seluruh desa, apa tugas kalian? Kenapa kalian tidak bisa ikuti Kota Palu? Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mudah-mudahan insya Allah ke depan seperti yang diamanatkan kepada kita semua, mari kita jaga pemilu ini berjalan dengan baik. Karena ke depan ini tugas kita sangat berat. Di samping tahapan akan berjalan beririsan dengan pilkada. Kemudian kedua juga yang sangat berat ini juga ke depan adalah netralitas ASN. Yang mudah-mudahan insya Allah Bapak Kaban Kesbangpol Kota Palu tadi juga beliau insya Allah akan melanjutkan dengan namanya deklarasi netralitas ASN, ya, bersama dengan mungkin disampaikan oleh Pak Wali Kota nantinya, agar ke depan ini bisa terjaga ya iklim kondusif kita. Begitupun juga partai politik sesuai dengan undang-undang yang diatur bahwa peran kita dalam hal ini adalah di samping melakukan pendidikan politik dan juga sosialisasi, juga menjaga iklim kondusif agar pelaksanaan pemilu kita berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Palu yang telah melaksanakan memfasilitasi pelaksanaan deklarasi pemilu damai 2024 ini dengan tema bersama menjaga situasi Kamtibmas yang aman melalui sinergitas Forkopimda, FKUB, Ormas, penyelenggara dan peserta pemilu di wilayah Kota Palu. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita sama-sama menjaga, kita akan berusaha berupaya untuk menciptakan iklim kondusif Kota Palu, utamanya memasuki masa kampanye. Jadi kami juga berkali-kali sampaikan kepada masyarakat Kota Palu bahwa titik rawan itu bukan hanya persoalan kampanye. Dalam setiap tahapan itu ada kerawanan. Contoh misalnya Pak Ibu kami sampaikan, ada Pak Ketua KPU Kota Palu, bahwa saat sekarang ini kita punya saudara-saudara penyintas yang ada di Tondo, itu kan sudah melakukan perekaman KTP. Mereka ini sekarang berdomisili di Tondo. Mereka sekarang memegang KTP Tondo. Persoalannya adalah masih ada saudara-saudara kita memegang KTP lamanya. Nah, ini akan menimbulkan bahaya, ya, pelanggaran ke depan. Jika nantinya ada yang berniat buruk, misalnya Pak Ibu ya, setelah memilih di Tondo, itu juga akan kembali ke wilayah asalnya memilih, apalagi dari Kota Palu. Ya, ini menjadi perhatian kami, fokus pengawasan Bawaslu dalam hal ini. Yang mulai kesempatan ini kami sampaikan, yang mudah-mudahan insya Allah menjadi perhatian kita semua, begitu partai politik juga tak henti-hentinya menyampaikan kepada konstituennya agar betul-betul ya kita melaksanakan aturan yang ada. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan singkat ini, sekali lagi menyampaikan bahwa pemilu ini adalah milik kita bersama. Ya, mari kita jaga pemilu ini berintegritas. Kita menjaga jangan sampai ada menjaga dari tangan-tangan yang ingin mencederai pemilu kita ini jauh dari pemilu yang demokratis, dan juga kita ingin melahirkan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang demokratis. Kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Kualitas bukan hanya output tetapi kualitas secara proses. Ya, ini mungkin bisa sampaikan
Terima kasih Bapak Ibu, karena nanti beberapa kegiatan akan kita lanjutkan ke depan bersama partai politik dan juga melibatkan seluruh elemen yang ada, Polri, TNI, dan juga seluruh Forkopimda ya terkait dengan kegiatan-kegiatan ke depan ini supaya sinergitas ini berjalan dengan baik sehingga akan menjaga ketertiban dan juga situasi Kamtipmas yang aman dan terkendali. Sekian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Palu, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pembacaan deklarasi pemilu damai tahun 2024 oleh Ketua KPU Kota Palu dan diikuti oleh seluruh peserta deklarasi pemilu damai 2024. Kepada Bapak Ketua KPU Kota Palu berkenan untuk maju ke depan membacakan naskah deklarasi pemilu damai tahun 2024. Mohon izin untuk peserta deklarasi untuk dimohon berdiri. Kami bacakan, mungkin ada naskah yang juga disiapkan. Baik. Deklarasi Pemilu Damai tahun 2024 di wilayah Kota Palu. Untuk mewujudkan pemilu tahun 2024 yang aman, nyaman dan damai di seluruh wilayah Kota Palu, kami berkomitmen untuk satu, mengikuti pelaksanaan pemilihan umum dengan penuh rasa tanggung jawab dan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Dua, menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif dan mengedepankan toleransi untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Tiga, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kejujuran dan keadilan, serta siap menerima hasil pemilu 2024. Baik menang maupun kalah, dengan penuh kebesaran jiwa. Empat, menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul selama pemilu secara bijaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tidak melakukan pengerahan massa dan tidak anarkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mohon duduk kembali. Mewakili berkenan menyaksikan penandatanganan deklarasi pemilu damai tahun 2024. Untuk sesi pertama, partai nomor urut 1 sampai 9 berkenan menuju ke depan untuk melakukan tanda tangan di baliho yang telah disediakan. Untuk nomor urut 1,
Persiapan untuk partai nomor urut 2. Selanjutnya partai nomor urut 3. Selanjutnya partai nomor urut 4. Selanjutnya partai nomor urut 5. Selanjutnya partai nomor urut 6. Selanjutnya partai nomor urut 7. Dan partai nomor urut 8. Partai nomor urut 9. Baik, untuk sesi pertama kepada partai nomor urut 1 sampai 9 kami silakan duduk kembali. Selanjutnya penandatangan untuk sesi kedua partai nomor urut 10 sampai 17 dan partai nomor urut 24 berkenan menuju ke belakang tanda tangan di balik hukum yang telah disediakan. Untuk pertama diawali dari partai nomor urut 10. Aduh, mau pakai berapa ini? Selanjutnya partai nomor urut 11. Selanjutnya partai nomor urut 12. Nanti dikirimin pakai. Selanjutnya partai nomor urut 13. Partai nomor urut 14. Masih ada dia masih baru tuh masih begini. Ya, oke. Partai nomor urut 15. Jadi semua yang
kawin, snowman yang kawin. Partai nomor 16. Oh, Mas Rindu juga. Kawin menungguin snowman ini kawin. Baru kawin. Selanjutnya partai nomor 17. 17 lewat. Belum datang. Lewat. Partai nomor 24. Video yang kecil yang bagus. Buat. Pelan. Baru. Mau kawin. Kawin. Oh, Coba cek. Gak ada sudah lagi yang lain Bapak. Seger aja tuh. Selanjutnya penandatanganan untuk sesi ketiga diawali oleh Ketua KPU Kota. Ya, bahannya. Selanjutnya Ketua Bawaslu Kota. Selanjutnya Kabar Kesbangpol Kota yang mewakili selanjutnya Ketua FKUB Kota. Selanjutnya Ketua MPK Kota. Selanjutnya Kasatpol PP Kota. Pak Kasat. Siap. Untuk penandatanganan sesi keempat diawali oleh Wali Kota Palu yang mewakili
Selanjutnya Bapak Kapolres Palu. Selanjutnya Ketua DPRD Palu atau yang mewakili. Selanjutnya hadirin Kota Palu atau yang mewakili. Selanjutnya dari 13 orang naik Kota Palu. Dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Palu atau yang mewakili. Demikian sesi penandatanganan deklarasi pemilu damai tahun 2024 dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami undang kepada perwakilan partai untuk maju ke depan mengambil foto. Baik, terima kasih. Demikianlah terima kasih kepada semua peserta deklarasi yang telah melakukan tanda tangan di baliho deklarasi pemilu damai tahun 2024. Kepada Bapak Ibu disilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Hadirin disilakan duduk kembali. Pada hari ini, terima kasih kepada seluruh Forkompimda dan tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, om santi 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 om.
Sri